mereka ingin juga bisa dibantu. Karena kalau kita dibantu dengan selimut, dibantu sama makanan, ya memang kita senang. Tapi nggak cukup. Betul. Sudah kita aman dan ini, tapi kita disembelih malam-malam. Karena kita nggak bersenjata. Betul. Nggak bisa self defense, mempertahankan diri. Nah karena itu kita terus terangnya perlu senjata. Nggak bisa terima atau menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Iya. Apalagi pada waktu itu memasok senjata ke wilayah Bosnia dan Serbia waktu itu adalah perbuatan yang melanggar hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan inilah, selamat bertemu kembali dengan saya Darmawan Sepriosa dalam program Inilah Interview. Bersama saya telah hadir Bapak Suripto. Beliau adalah seorang aktivis mahasiswa pada zamannya, kemudian beliau juga terlibat dalam lembaga intelijen di Indonesia, dan saat ini beliau masih juga aktif pada beberapa organisasi kemanusiaan, termasuk organisasi solidaritas dengan bangsa Palestina dan Mesir kalau saya tidak salah. Ya. Selamat datang Pak Ripto. Selamat datang. Kita mulai saja mungkin obrolan kita. Silakan. Setahu saya Bapak adalah seorang aktivis mahasiswa. Lebih tegasnya lagi, pada saat Bapak adalah ketua Gerakan Mahasiswa Sosialis Gemsos di Bandung. Di Bandung. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 60-an. Tahun 60-an. Ya, awal 60-an. Awal 60-an. Berarti kalau tahun-tahun itu berhadapan juga dengan Orlan, karena kan PSI waktu itu dibubarkan. Ya, berhadapan dengan PKI lah. Dengan PKI bahkan. Dan berhadapan sebagai mahasiswa menghadapi CGMI. Itu Underbo. CGMI itu konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. CGMI. Underbo-nya PKI. Underbo-nya PKI. Berhadapan langsung. Pak, ini yang menarik. Sebagai seorang ketua Gemsos, aktivis mahasiswa, kenapa kemudian Bapak masuk ke dalam jaringan intelijen dan menjadi salah satu aktor yang jadi menarik sekali ini. Karena intelligence itu ternyata bukan dibentuk oleh seperti orang yang sekolah. Betul. Tapi dibentuk oleh alam. Jadi oleh karena itu dalam konteks saya sebagai mahasiswa, aktivis mahasiswa, ketika di tahun 60-an lagi hebat-hebatnya Nasakom. Betul. Nasionalis agama komunis. Iya. Lagi hebat-hebatnya pro dan kontra komunis. Betul. Nah, saya termasuk yang kontra komunis, dan ketika itu kasarnya saya direkrut oleh Kodam 6 Siliwangi. Dulu masih Kodam 6 namanya. Kodam 6 Siliwangi. Yang pada waktu asisten intelnya adalah Pak Hari Suhud. Pak Hari Suhud. Pada waktu itu Kolonel Hari Suhud. Terakhir MPR beliau. MPR, ketua MPR. Ya. Jadi kami 10 orang direkrut, dididik. Masih ingat Pak 10 orang itu siapa saja? Ya, yang saya ingat hampir semua udah meninggal. Ada yang Dedi Kresna, Sutari, terus Udaya. Saya yang lain nggak ingat saya. 10 orang. Udah lama sekali. Iya. Nah dari 10 orang ini 4 dari ITB, 6 dari Unpad. Nah, Bapak termasuk saya dari Unpad ya. Kemudian tugasnya adalah setelah mendapat direkrut, kasarnya di kursus secara singkat. Betul. Ya mungkin kira 3 bulan. Ya. Kami tegasnya saya ditugaskan di Garut, di lapangan, untuk mendeteksi kegiatan komunis di sana. Dan pada waktu itu sasarannya adalah sampai berapa jauh, dan rem di Garut itu pada waktu Kolonel dan remnya, Komandan Korem gitu. Komandan Korem, itu dianggap simpatisan PKI.
Oleh karena itu, maka coba didalami sampai berapa jauh, diawasi, kumpulkan informasi tentang kegiatan Danrem ini. Betul. Namanya Kolonel Suparjo. Kolonel Suparjo ya. Dan terakhir 65 ketika diumumkan. Ini orang yang sangat terkait dengan 65 kan Kolonel Suparjo. Beliau itu. ketua Dewan Revolusi. Betul. Itu kalau nggak salah. Kolonel Suparjo. Jadi ketika itu saya coba mengumpulkan informasi. Dengan cara apa tuh waktu itu Pak mengumpulkan informasi? Ya, mengumpulnya caranya apa yang disebut surveillance. Surveillance itu menjejaki siapa saja tamu yang datang dan catat afiliasi kemana dan segala macam. Singkat kata, mereka ternyata datangnya selalu di luar jam kerja, khususnya malam hari, yang dianggap afiliasi dengan komunis. Yeah. Misalnya dari Prebupri, Sarbupri, kemudian juga yang CGMI, kemudian juga termasuk yang Biro Khusus PKI. Itu. Pak, mohon maaf saya menyela. Bapak waktu itu melihatnya dengan menyamar atau gitu bagaimana? Menyamar. Jadi apa waktu itu Pak? Ya waktu itu ya gelandangan lah. Oh. Ya artinya enggak itulah. Jadi enggak ngaku mahasiswa, enggak ini. Pokoknya gelandangan yang nongkrong di tukang yang jual bajigur dan segala macam. Semua nongkrong. Nah pada waktu itu saya kumpulkan informasi, saya sampaikan kepada Pak Hari Suhut. Dan dari situ terungkaplah bahwa memang interaksi antara Danrem, Pak Parjo dengan mantel organisasi maupun anggota PKI-nya ternyata ada kuat. Betul. Itu tahun berapa indikasinya? Pak? Itu sekitar tahun 64, 63. Nah, 60-an, 60 sampai 63. Betul. Pak begini, sejak 60-an, katakanlah sajalah sejak 63 lah, itu Pak Suparjo sudah tertenggarai punya simpati terhadap PKI. Tetapi mengapa beliau katakan sajalah menugaskan saya? Bukan di tentara tidak ditahan karirnya lah misalnya. Saya juga nggak tahu. Itu kan kewenangan dari angkatan. Ya. Betul. Artinya untuk memberikan isolasi atau turut diawasi dari dalam memang sukar karena tentara mestinya kan sabta margais. Betul. Dan tidak boleh afiliasi kepada partai politik. Oleh karena itu hanya bisa diikuti afiliasinya atau simpatisannya dari luar, bukan dari dalam. Nah ini atas dasar itu saya yang ditugaskan untuk Danrem, untuk Garut. Betul. Pak, ketika Bapak bertugas di Garut itu atau ketika sudah direkrut itu Bapak masih mahasiswa atau sudah? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Di tahun keberapa tuh Pak? Saya pada waktu itu mau hampir selesai sekolah. Udah hampir selesai. Dan kemudian saya terus lanjutkan. Ketika saya sudah selesai di Universitas di Pajajaran, Fakultas Hukum, saya tetap mendapat tugas untuk mengikuti Suparjo. Dan Suparjo ini pada waktu itu diangkat menjadi komando tempur di wilayah perbatasan di Kalimantan. Kopur 1 atau Kopur 2. Karena dua hanya Kopur yang di Sumatera dan Kopur yang di Kalimantan. Beliau Danrem. Panglima Kopur istilahnya. Dan sebagai Panglima Kopur, saya juga mendapat tugas untuk mengikuti. Dan pada waktu cover story-nya saya sudah selesai sekolah. Saya direkrut di Komando Mandala Siaga, Kolaga waktu itu. Dan dari sana saya bisa ke Bengkayang dan segala macam. Dan ternyata memang betul kegiatan beliau sebagai komunis itu ada kaitannya dengan Paraku. PGRS Paraku zaman itu. PGRS ya. Itu kira-kira singkatnya begitu. Ya. Pak, saya membaca bahwa pada tahun 60-an, 63 kalau saya tidak salah, Bapak juga terlibat dalam
katakan saja demonstrasi anti Cina yang kemudian berubah jadi kerusuhan. Itu setelah direkrut atau sebelum direkrut, Pak? Saya setelah direkrut. Setelah direkrut. Bisa bercerita soal Jadi begini, ketika itu tahun 63, betul. sebelum 10 Mei, suatu saat kami berkumpul di rumah saya. Latar belakangnya yang dibahas adalah perkelahian mahasiswa di ITB antara PRI dan non-PRI. Iya. Nah, dari situ saya rapat itu saya ikut karena di rumah saya, maka saya mengikuti kapan D-Day-nya, tanggal 10 Mei. Betul. Maka saya hadir ke ITB akan menyaksikan perkelahian itu. Dan ketika itu bisa sampai pada perkelahian begitu, berarti sangat runcing PRI dan non-PRI. sebelum 10 Mei itu, jadi beberapa hari sebelum itu sudah ada perkelahian secara lokal kecil-kecilan. Hanya berebut tempat duduk kuliah. Iya. Dan ternyata di ITB itu tempat duduk yang paling depan seakan-akan udah diborong sama non-PRI. Mahasiswa non-PRI. Okay. Nah, ini yang membuat benih-benih kecemburuan dan benih-benih sentimen dan benih-benih perkelahian. Dan barangkali yang lebih persis yang masih hidup sekarang, kalau bisa ditanya pada yang masih hidup, Muslimin Nasution. Oh, Muslim. Dan beliau adalah ketua dewan mahasiswa ITB pada waktu itu. Dan beliau masih hidup. Oke. Muslimin Nasution. Muslimin, ya betul. Di ISMI, Pak. Ya, ISMI ya. Ya. Jadi itu latar belakangnya. Jadi saya hadir. Dan ketika perkelahian itu terjadi di dalam kampus, menjalar sampai keluar. Sampai di pekarangan ITB, sampai di luar di jalan besar. Maka teman-teman saya ikut nimbrung. Teman-teman yang dekat sama saya. Betul. Bukan yang 10 ITB. ini? Ya. Bukan yang 10 orang? Bukan. Dan mereka gatel juga untuk ikut. Dan rupanya ada yang menggerayangi sepeda motor, dibakar. Betul. Ketika motor ini dibakar, menjalar hampir seluruh Bandung terjadi pembakaran. Nah, itu kira-kira kejadian 10 Mei itu. Jadi memang betul saya terlibat. Dan pada waktu itu, ini ada hubungannya dengan Kodam 6 Siliwangi. Karena saya kan ditahan dan diinterogasi. Betul. Saya ditanya sama interrogator. Di Kodam atau di polisi, Pak? Polisi dong. Polisi. Saya ditanya, Pak, saya bukan Pak, saudara dekat sama Kodam 6 Siliwangi. Ya, saya direkrut. Saudara siapa yang waktu saya sebut namanya? Harisut. Bukan Harisut, waktu itu sudah ganti Abdul Firman, asisten intelnya. Begitu. Sebelum 10 Mei, jadi 9 Mei, apakah pernah ketemu sama Asiantel? Betul. Laporkan mau ada rencana itu? Enggak. Saya hanya mengatakan bahwa dalam rangka HUT Siliwangi, kita akan ikut pawai dan segala macam. Cuman itu. Tapi karena entah gimana caranya, terus dari interogasi ini, seakan-akan saya ini ditugaskan oleh Kodam Siliwangi untuk bikin kekacauan dan kerusuhan. Dan akibatnya Pak Firman, Asiantel dipindah jadi atase militer di Yugoslavia, sampai begitu. Dianggap ada kaitannya dengan. Bapak sendiri dapat berapa lama, Pak, ditahan? Saya enggak, mungkin hanya 5 bulan. 5 bulan. Pak, begini, setelah keluar, Bapak kan mungkin menjalankan beberapa misi ya, Pak. Yang paling berkesan atau Pak, bahkan mungkin yang paling sulit apa saja, Pak? Misi-misi intelijen yang Bapak kerjakan, Bapak lakukan. Jadi begini, saya itu seperti saya katakan, kalau istilah sebagai seorang intel, amatiran, bukan melalui pendidikan intel, tapi kursus lah. Betul. Nah, yang paling berkesan buat saya mendapat tugas untuk mengirim senjata.
memasok senjata di Bosnia untuk para mujahidin. Dan itu saya lakukan. Mengapa saya anggap berkesan? Memang pekerjaan berat. Iya, betul. Namanya juga menyelundupkan senjata. Iya. Pertama menghadapi Serbia. Betul. Risikonya besar. Ini bahkan setelah Bapak pensiun ya? Setelah Bapak selesai dari tugas-tugas di lembaga intelijen itu kan? Jadi ada apa namanya? Enggak, masih. Karena kan saya di waktu itu terus karir saya atau bukan karir ya. Hubungan apa tidak Pak? Kegiatan saya lebih banyak di intelligence. Oke. Jadi setelah lulus SMA perguruan tinggi, saya terus di Komando Mandala Siaga. Setelah G30S PKI meletus, saya membantu di Kostrad sebagai ahli urusan-urusan komunis. Okay. Ini masih terus. Iya betul, masih berlangsung. Nah, sedangkan ini kan kejadian tahun 81. Betul. Soal penyelundupan, jadi sudah cukup lama ini. Iya betul. 81, 91. Ini sudah cukup lama. Jadi ketika itu, ya naluri intelijen saya tetap terpelihara dan nggak pernah surut. Iya. Karena sekarang intelijen itu bukan hanya karena sekolah, bukan karena direkrut karena ini, tapi juga karena ya ada jiwa avanturisme dan dari dalam. Iya, dari dalam. Ya. Pak boleh bercerita nggak tentang ini? Bagaimana mulanya, kemudian dalam tanda petik tugas itu sampai ke Bapak, dan kemudian prosesnya, pelaksanaannya di sana? Tugas Bosnia ini? Iya betul, Bosnia. Jadi pada waktu itu ada delegasi. Ini 91 atau 95-an Pak? Kan 91. 91 ya? Okay. 91. Pada waktu itu Ketua Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Bosnia? Perjuangan Bosnia itu adalah Pak Prabowo Sutejo. Iya, betul. Dan saya almarhum ya Pak? Almarhum. Adiknya Pak Harto ya. Betul. Pada waktu itu ketika delegasi dari Bosnia, para mujahidin bertemu sama ketua Komite Pak Prabowo. Solidaritas ini Pak Prabowo ya? Itu menyampaikan bahwa mereka ingin juga bisa dibantu. Karena kalau kita dibantu dengan selimut, dibantu sama makanan, ya memang kita senang. Tapi nggak cukup. Betul. Sudah kita aman dan ini, tapi kita disembelih malam-malam. Karena kita nggak bersenjata. Betul. Nggak bisa self defense, mempertahankan diri. Oleh karena itu kita terus terangannya perlu senjata. Mereka datang ke sini waktu itu Pak? Dan ketemu, ya ketika itu Pak Prabowo menyampaikan pada Pak Harto. Kemudian oleh Sri Edi Swasono. Iya. Masih ada orangnya Pak? Masih ada, bisa tanya. Rupanya disarankan, direkomendasi nama saya. Dan baru saya dipanggil Pak Prabowo. Sanggup nggak untuk melaksanakan ini? Saya bilang sanggup aja. Iya. Tentu pelaksanaannya saya pada waktu itu saya sudah mulai dekat dengan Ustadz Hilmi Aminuddin. Almarhum juga? Almarhum. Karena Pendiri saya ngaji PKS, sama beliau, ya, pendiri Partai Keadilan. Betul. Ketika itu beliau minta, Mas Reto, bisa sanggup nggak itu menjalankan misi itu? Siap aja saya, kalau Ustadznya minta. Dan ini ya sudah, kalau gitu berangkat. Ini kami berangkat ya. Berarti berangkat berdua dengan Ustadz Hilmi? Sama Ustadz Hilmi berangkat. Hampir lebih dari 3 bulan. Hanya untuk meneropong, mengobservasi. Pertama yang diteropong, lapangan medannya bagaimana. Kemudian kedua, medan itu tidak hanya terbatas kepada yang fisik, tapi juga soal-soal yang berhubungan dengan pihak-pihak yang nggak bisa terima atau menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang melanggar hukum, apalagi pada waktu itu memasok senjata ke wilayah Bosnia dan
Serbia waktu itu adalah perbuatan yang melanggar hukum internasional karena di sana waktu itu diberlakukan zona bebas senjata itu ya Pak? Iya, jadi diberlakukan embargo. Iya, betul. Oleh karena itu satu, kedua menghadapi Serbia. Ini bukan memecahkan itu aja cukup panjang. Betul. Ujungnya sampai kepada teknis ya. Teknis dari mana dapat tuh senjata? Iya. Bagaimana perjalanannya bisa sampai? Karena yang diminta senjata itu dari Kroasia ambil, bisa masuk ke Bosnia dan khusus ke pegunungan Ikman. Oh, itu bukan ke Sarajevo berarti Pak ya? Iya 12 kilo 12 kilo dari Sarajevo, di atas gunung, di bukit Sarajevo. Jadi nggak di kota Sarajevo tapi di pegunungan. Waktu itu Sarajevo masih diduduki sama betul. Serbia ya. Jadi itu pekerjaan saya waktu itu. Dan saya jalankan sendirian. Pak ya sendirian kemudian menjalankan misi yang akan membuat Bapak kalau gagal menjadi katakan saja narapidana internasional, mungkin teroris kalau zaman sekarang ya. Bisa menceritakan nggak dananya bagaimana didapat, kemudian bagaimana juga senjata bisa didapat dan jenisnya kalau boleh? Ya. Pertama, tentu saja yang jadi pertanyaan, mission ini bagaimana yang bertanggung jawab? Indonesia nggak mungkin. Betul. Lantas siapa? Berarti kan ini kan kalau sekarang istilahnya teroris lah. Iya betul. Ya, karena nggak mungkin Indonesia, juga nggak mungkin solidaritas Bosnia. Betul. Jadi ini cari nama pun nggak bisa. Jadi perorangan aja. Dan saya yang ditugaskan, baik oleh Pak Prabowo maupun Ustadz Hilmi mempercayakan saya. Oleh karena itu, maka ini tanggung jawab saya. Jadi itu dulu. Kemudian yang kedua adalah untuk melaksanakan pekerjaan ini. Tadi dikatakan, uang dari mana, senjata dari mana. Betul. Uang udah dari Pak Prabowo. Cash waktu itu Pak? Iya. Berapa banyak kalau boleh tahu? Saya lupa lagi ya, pokoknya jutaan dolar. DM. Deutsche Mark. Ya, okay. Dan waktu itu saya ambil, bukan saya bawa sendiri, saya ambil dari Hongaria, dari Duta Besar Indonesia di Budapest. Tahun itu Pak ya? Siapa Pak namanya kalau masih ingat? Saya lupa, udah meninggal ya. Kalau nggak salah anaknya, saya lupa saya namanya. Beliau udah meninggal juga beliau. Dan ambil senjata barang itu dari mana? Cash itu juga nggak boleh diketahui oleh KBRI kan? Iya betul. Jadi oleh karena itu ambil uang itu saja, Ketua KBRI, Dubes bersama saya naik mobil berdua, ambil di ini dan saya diturun di satu hotel, Hotel Hilton kalau salah. Nah itu sekarang uang. Bagaimana saya bawanya? Karena senjata itu tergantung pada di mana dapatnya. Pada waktu penawaran ada 3 macam. Bisa diambil di Kroasia melalui jalur tentara-tentara yang. Oke, sebentar Pak. Sampai kemudian Bapak berhubungan dengan katakan sajalah penjual senjata ini, bagaimana ceritanya Pak? Nah, jadi gini. Saya kan melakukan observasi kan di Kroasia, di Zagreb. Di Zagreb ini kenal sama macam-macam orang. Dan saya diperkenalkan oleh tentara yang desersi, tentara Kroasia. Dan dia mengatakan kalau mau senjata, saya siapin senjata. Apa saja mereknya. Saya katakan bukan senjata, yang pelurunya. Khususnya roket. Kalau senjata mungkin cuma 2 atau 3, atau paling banyak 5 atau 10. Tapi roketnya bisa ratusan yang diminta. Nah, baik kita siapin. Para dasar. Jadi saya meninjau sama Ustadz Hilmi pada itu masih di lapangan di airport di Zagreb di bawah tanah, dan saya melihat begitu banyak senjata. Saya udah lihat senjata, oke, nah, saya setuju. Jadi senjata dari mana mereka ya? Saya nggak tahu. Ngumpulin dari mana? Kan saya nggak
desersi kan. Oh iya. Nanti Desersi sambil ngambil. Iya, desersi, tentara desersi. Pada waktu itu kan kacau. Iya. Kroasia juga masih perang sama Serbia. Betul. Kemudian Bosnia juga perang sama Serbia. Ketika terjadi balkanisasi Yugoslavia itu kan. iya. Oke. Ya, silakan. Jadi oleh karena itu sudah ada deal, senjata sudah jelas, uang sudah siap. Ada? Siap. Gimana transaksi menyalap? Saya katakan begini, saya akan serahkan uang setelah saya mengantarkan senjata ini di pegunungan Egeman dengan selamat. Baru saya bayar. Mereka mau begitu? Mau ya? deh. Bahkan tidak ada DP segala macam, Pak? Nggak ada. Oke. Karena desersi ini juga Perlu uang juga. ya, perlu uang, tapi juga dia nggak bisa maksa untuk dapat uang. Iya. Dan pada waktu itu siapa yang mau kasih uang? Zaman-zaman embargo segala macam itu. Jadi ini orang gila nih. Nah, karena itu setelah deal, setelah sampai ke pegunungan Egeman, saya kembali baru uang Saya bayar. senjata. Bapak bayar. Jadi singkatnya, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ngangkutnya? Iya Pak, itu kan pertama dari Kroasia Iya. harus masuk ke Bosnia. ke Bosnia dan langsung ke pegunungan Egeman itu. Gimana? Kan pasti ada checkpoint tentu ya. Nah, jadi pertama siapa yang mau mengangkat barang-barang apa senjata itu? Iya. Jadi pakai Red Cross, Palang Merah Palang dari Merah. Mesir, dan Mereka tidak menolak ketika maksud saya bagaimana cara Bapak merayu mereka sehingga mau, itu kan juga persoalan tersendiri. pada waktu terus terang aja yang merayu atau yang mengkontak Ustadz Hilmi. Oke. Jadi Ustadz Hilmi punya Hubungan lah. hubungan yang baik dengan apa namanya palang hijau lah ya. Iya. Bulan sabit merah barang itu. Sabit merah, sabit merah. Nah, jadi terdasar itu selesai dah. Barang bisa diangkut. Karena perjalanan, bayangin melalui berbagai checkpoint Iya, betul. yang kita belum tahu apa Serbia apa tentara Bosnia. Iya. Ini alhamdulillah lah, entah 12 apa 13 saya lupa. Jam? 13 jam? Ya, bukan. 13 checkpoint. Hmm. Dan jalan dari jam 7 malam sampai di Pegunungan Egeman kira-kira jam 1. Itu di musim apa, Pak? Panas? Musim dingin. Musim dingin. Bulan Desember akhir menjelang Natal. Iya. Dinginnya nggak kira-kira. Iya. Sampai ketika itu saya mau Atau mungkin karena mereka kedinginan, jadi pemeriksaannya agak nggak tahu asal-asalan. saya. Tapi yang pasti bahwa saya yang kedinginan. Sehingga pada di perjalanan saya capek karena saya juga baru pulang dari Amerika kena ini apa ya, sakit apa ya, Lambung. sakit apa namanya itu, apa lemas itu apa namanya, apa namanya? Lemes badan. Iya, apa badan ya? lemas ya. Apa namanya, sakit. Nah, jadi saya Pak begini, kurang fit ya. Bapak kan bagaimanapun Wajah. penampilan Asia ya Pak Iya. ya. Apakah kemudian di setiap checkpoint itu mereka tidak merasa curiga atau? Jadi begini, pertanyaannya adalah apakah checkpoint itu aman apa tidak buat perjalanan ini? Iya. Nah ini rupanya supir ini yang mengangkut barang-barang ini sudah familiar. Jadi dia tahu jalan-jalan mana yang, jadi jalan tikus ini dia tahu. Tikus, iya. Jadi melalui pos-pos checkpoint tentara bukan Serbia tapi Bosnia. Tapi buat saya tetap aja tetap begini juga kan, begitu Pak. aja. Pak itu berapa kendaraan? Kalau nggak salah 2 Konvoy berarti Pak ya? konvoy. Dan saya sendiri ini. Truk ini Pak? Truk. Seberapa besar kalau misalnya pada pemirsa Gandengan. Gandengan ya, truk gandeng ya? Jadi kira-kira bisa memuat berapa senjata? Dan jenisnya apa? AK atau Dari dulu, M16? roket kebanyakan. Dan roket ini ya berpeti-peti. Oke. Dan ininya, hulu ledaknya. Iya betul. Kayak
RPG mungkin Pak Iya, ya, RPG. Pelontar granat begitu juga mungkin Pak. Iya. Jadi ujungnya sampai selamat. Sudah selamat. Mereka bilang saya sudah tinggal dulu. Besok dites dulu. Ini barang bunyi apa enggak? Iya nggak? Itu karena apa? Karena mereka ingin memastikan bahwa ini berfungsi. Iya, nanti jangan-jangan ini nggak bunyi semua ya nggak? Oke. Jadi mereka saya dites. Jadi pagi hari sebelum subuh saya coba menembak ke Gunungan Itman. Tapi permintaan untuk mengetes itu disampaikan dengan ramah atau dengan penuh kecurigaan? Ya karena mereka adalah ya kawan seperjuangan. Oke. Jadi mereka dengan ramah. Jadi ketika mereka lihat bahwa barang ini bunyi, baru mereka saya baru pulang. Ini yang menjadi masalah. Saya pulang. Saya kan mesti ambil uang. Iya betul. Uangnya ambil harus di Hongaria. Iya. Jadi bukan di Kroasia sudah disediakan. Dan itu kan perjalanan bersyukur darat sekali lagi, ya. Orang-orang yang jual ini juga masih percaya, itu kan udah percaya ya. Jadi saya ke Hongaria baru bawa satu ransel lah, uang. DM itu Pak? Iya, DM. Di perjalanan saya diturunkan sama supir dari Budapest sampai di perbatasan Hongaria mau masuk ke Kroasia. Dia bilang kita khawatir kalau nanti ada penembak gelap. Padahal dealnya udah sampai Kroasia kan? Bukan. Ketika bayar itu belum? Bukan, kan membayar. Oh, oke. Baru perjanjian aja. Iya. Pembayarannya nanti. Bukan. Si pengantar, katakanlah supir yang dari Hongaria ini kan udah dibayar penuh kan untuk sampai ke Kroasia? Enggak, bukan? belum. Karena itu tadi bulan sabit merah. Oh iya. Oh, jadi artinya mereka ya TST lah. Iya betul. Jadi pembayaran. Jadi kembali perjalanan saya diturunkan di satu losmen lah. Tapi yang bagus. Iya. Bagus itu bukan untuk berarti ukuran saat itu. Di perbatasan ya. Saya ditaruh di hotel belum 10 atau 15 menit. Belum sampai 5 menit. Diketok kamar saya. Perempuan. Masuk saya. Iya. Saya usir. Nggak lama ketok lagi orang. Saya bilang, "Bos, saya ngadu sama manajer via telepon. Tolong itu diamankan, saya nggak aman." Dia bilang, "Kalau sudah malam hari ini, kami nggak bisa menentukan, yang berkuasa mafia Rusia." Jadi mafia Rusia yang menguasai. Waduh. Itu juga ujian buat saya. Sampai pagi hari. Nanti kalau pagi hari ya maka pokoknya selamat sampai pagi hari. Baru saya naik bis perjalanan menuju ke Kroasia. Ke ini kan perbatasan. Iya. Ke Zagreb, ibu kotanya. Iya. Dari Zagreb di satu hotel baru uang saya serahkan pada pemasok senjata. Pak begini, itu kan meskipun Pak Probo, kalau cerita banyak sumber mengatakan bahwa di belakang Pak Probo ini ada Pak Harto. Bapak sendiri waktu itu sampai pada Pak Harto nggak? Nggak. Hanya saya dengar dari Edi Suasono. Suatu saat Pak Harto itu ketika menerima Presiden Bosnia. Alia Izetbegovic kalau nggak salah zaman itu. Iya. Beliau mengatakan pada Presiden Indonesia, terima kasih atas semua bantuannya. Dari pakaian, obat-obatan, makanan, dan senjata. Mordiono kaget. Mordiono, loh. Mensesnek zaman itu ya Pak? Iya, Mordiono kaget. Loh, kok ada senjata? Ketika udah pulang, tanya. Loh, kok ada senjata? Bahasa Jawa. Menengowai kan. Dia berarti Pak Harto juga diam-diam itu. Menengowai. Itu menurut Edi Suasono bisa ditanya. Masih hidup beliau. Oke, betul. Pak, ada lagi yang lain, misi-misi yang lain yang kemudian cukup berkesan juga di mata Bapak untuk saat itu. Saya nggak bisa
buka konfidensial. Karena ini urusan dengan Palestina sekarang. Oh, oke. Iya. Pak, begini. Sampai ini hari. Sampai ini hari. Terus. Jadi bukan hanya bantuan charity saja, bukan menyalurkan donasi saja, Betul. tapi ada tugas khusus. Betul. Sampai ini hari saya jalankan. Sekalipun usia Dari negara? Ya, Dari negara atau dari? dari pejuang-pejuang, Oke. pejuang Indonesia dan pejuang Palestina. Oke, berarti ini konfidensial ya. Kita Iya, ke topik yang lain dah. Iya, iya. Kalau saya tidak salah, Bapak juga sempat dalam tanda petik bekerja di Dikbud zaman itu, Pak ya. Iya betul. Benar. Sebagai apa, Pak? Membantu tim khusus dari Menteri Pak Fuad Hasan Pak Fuad Hasan, betul. untuk normalisasi mahasiswa NKK itu ya, NKK supaya dihapuskan. Nah untuk itu saya tidak lebih dari 150 kampus saya kunjungi semua. Dan kesimpulannya bahwa PKK mesti mesti dicabut dan berikan angin segar. Itu kira-kira. Dan kemudian lahir yang namanya BEM itu. Kalau saya tidak salah waktu itu Pak Nugroho dulu, kemudian Pak Fuad Hasan. Nugroho dulu. Kalau yang menerapkan NKK BKK Pak Nugroho atau Pak Daud Yusuf? Daud Yusuf. Pak Daud Yusuf ya. Oke. Pak Daud Yusuf. Pak Daud Yusuf ya. Yang cabut. Iya. Pak Yang Fuad mencabut Hasan. Pak Fuad Hasan. Kalau misalnya gini, dari sisi Bapak sebagai aktivis saat itu, bagaimana Bapak melihat BKK ketika belum dicabut? Jadi intinya mirip seperti sekarang. Kebebasan akademis, kebebasan mahasiswa sangat dibatasi. Hanya bentuknya beda dengan sekarang. Kalau dulu memang sanksinya langsung. Kalau melakukan aktivitas di kampus, maka mahasiswa itu bisa dipecat. Iya. Kalau sekarang nampaknya enggak. Tetapi jangan harap dia bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Karena ancaman-ancaman secara tersembunyi melalui dosen-dosen yang sudah digarap oleh pimpinan rektor. Jadi rektor-rektor beberapa universitas sekarang ini, menurut saya ya kaki tangan dari kepentingan-kepentingan dari rezim. Dan ini saya kira nggak sehat. Pada sisi itu, apakah dulu kan begini, bahkan ketika ITB mendapatkan katakan saja tekanan dari pemerintah Orde Baru saat itu, kalau saya tidak salah rektornya Pak Iskandar Ali Sabana justru pasang badan. Iya. Hal seperti itu sepertinya saat-saat ini wishful thinking kalau kita inginkan ya Pak ya. Jadi sebetulnya lebih baik mana kondisi katakan saja ruang. Pertanyaannya adalah dibalik. Kalau dulu ada patriot, namanya rektor dan dekan. Kalau di ITB itu Iskandar Ali Sabana, di Unpad Profesor Mohtar Kusumantaja, sampai beliau dipecat. Di UGM Pak Haryadi ya, Kusnadi Hatismantri. Ya. Ini itu bedanya. Ada pejuang-pejuang intelektual. Sekarang saya lihat, kita nggak lihat. Yang berani ambil risiko sebenarnya. Bahkan lebih baik menerima jabatan rangkap di samping rektor, jadi komisaris di BUMN dan segala macam. Kelihatannya itu bedanya. Pak, kalau dalam secara common sense kan ketika seorang rektor menjabat juga sebagai komisaris BUMN itu kan ada kepentingan yang ganda di sana kan Pak ya? Ya pertama ada konflik kepentingan maksud saya. Satu adalah konflik urusan kepentingan interest. Kalau di BNN bayaran tinggi. Kalau jadi rektor ya tahu sendiri standarnya. Jadi mungkin itu yang menarik untuk jadi rektor yang bisa melaksanakan keinginan-keinginan dari pihak-pihak tertentu, pejabat yang ingin agar supaya kampus itu bisa diawasi atau bisa dikontrol. Nah, maka ditawari rektor untuk jadi komisaris di BUMN tertentu.
Saya mendengar bahwa salah satu sebabnya adalah ketika pada pemilihan rektor, negara dalam hal ini pemerintah juga turut cawe-cawe. Apakah pada zaman itu tidak terjadi seperti ini? Begini, undang-undangnya memang begitu, sama. Dulu waktu zaman Fuad Hasan juga sama. Pemerintah bisa cawe-cawe, 35% kalau salah. Iya. Itunya, kawan. Tetapi kan saya katakan masih ada patriot yang berani melawan. Iya. Itu bedanya. Iya. Jadi idealisme di perguruan tinggi sampai ke tingkat rektor itu masih kita temukan. Iya. Sampai 90-an kita masih ada. melihat banyak rektor yang yang berpihak pada mahasiswanya. Iya betul. Apa yang membuat rektor-rektor sekarang dalam tanda petik lebih pragmatis, lebih gampang kemudian dikendalikan negara dalam hal ini? Mungkin fulus. Singkatnya begitu. Iya. Pak begini, ini kita ngobrol ini aja ya. Saya melihat barangkali juga ini tidak tepat. Pada 5 tahun atau 5 tahun terakhir di kampus-kampus juga bergerak ada kelompok-kelompok yang namanya anarko-sindikalis, orang-orang yang lebih anarkis lah ya, anak-anak muda yang kadang-kadang juga tidak punya misi-misi yang ideal, tapi asal beda menghancurkan. Apakah kelompok ini memungkinkan untuk mengembalikan, katakan saja, seperti kebebasan akademis di kampus? Sekarang. Iya. Sekarang jumlah mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi yang excellent itu yang bisa bayar duit. Jadi anak-anak yang idealis, anak petani, anak buruh, atau anak pegawai kecil, sulit untuk bisa masuk perguruan tinggi yang bagus karena masalah keuangan. Jadi tersingkir mereka itu di pinggiran-pinggiran. Jadi tidak mungkin bisa masuk, saya katakan, misalnya masuk ke ITB, misalnya masuk ke Unpad, misalnya masuk UI. Itu masalah finansial. Saya dengar berapa puluh juta, mungkin sampai ada 100 juta. Ada yang masuk. Ada beberapa jurusan tertentu yang kadang-kadang 300, 500 kabarnya. Ini membuat juga terjadi seleksi. Dan oleh karena itu mungkin sukar diharapkan timbul mahasiswa-mahasiswa yang idealis di perguruan-perguruan yang excellent. Center excellent tadi. Dan kita temukan mungkin di perguruan tinggi di pinggiran. Entah namanya Universitas Borobudur misalnya, entah namanya Universitas Pamulang. Dengan kata lain, kalau ini berlangsung terus-menerus, apakah akan ada semacam degradasi kualitas dari dari pemimpin-pemimpin mahasiswanya? Saya kira dalam gerakan mahasiswa. Ya, ini ada 2 faktor. Pertama, sekarang ini dengan kemajuan teknologi komputer dan segala macam, mahasiswa itu orientasinya lebih banyak kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Kasarnya digital. Itu lebih menarik daripada panas-panasan demo dan segala macam. Dan menariknya lagi, nggak perlu harus panas-panasan, cukup di kafe aja. Ini membuat santai mahasiswa sekarang. Itu satu. Yang kedua, dulu ada namanya mentor. Gerakan-gerakan mahasiswa itu ada mentornya. Sekarang nggak ada. Yang kadang-kadang mentornya dari atas ke bawah ya Pak, jauh gitu dari si mahasiswa. Jadi itu 2 faktor itu. Ada mentor. Apa yang bisa membuat kondisi gerakan kemahasiswaan, atau katakan saya bukan gerakan lah, kondisi kebebasan di kampus akademis bisa membaik kembali kalau menurut Bapak? Mesti ada pelopor. Mesti ada pelopor yang bisa membuka perubahan agar supaya hidup kembali. Dan ini menurut saya tantangan yang besar. Apakah perubahan itu melalui jalur pemilu atau pilpres sehingga nanti akan lahir presiden yang baru, ataukah mungkin di luar itu
Jadi tergantung pada mindset. Kalau kita mindsetnya linear, kita harapkan dari hasil 2024 muncul tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan angin segar untuk kampus. Tapi kalau enggak ya terpaksa itu. Oke, Yang Pak, sekarang begini. Bapak tadi mengatakan di Orde Baru negara juga ikut cawe-cawe, 35% kata Bapak. Sekarang juga begitu, bahkan mungkin ada kemungkinan lebih besar kuasanya. Apakah memang perlu negara ini ikut dalam soal sampai yang seperti tadi pemilihan rektor misalnya? Perlu atau enggak menurut Bapak, Pak? menurut saya sebaiknya kalau kita bisa sekali bicara kebebasan akademik, maka negara, khususnya segi pemerintah, itu nggak perlu ikut campur. Karena ini masuk ruang lain. Iya. Ini masuk ruang akademis, nilainya juga diukur dengan nilai-nilai akademis. Iya. Nggak bisa dengan tekanan-tekanan, pressure. Kalau masih menggunakan pressure, entah pressure dari siapapun yang berkuasa, itu nggak sehat. Artinya ketika pemerintah ikut-ikutan cawe-cawe dalam pemilihan rektor, dia memasukkan unsur kekuasaan ke dalam iklim akademik, dan itu buruk ya Pak ya? Iya, nggak sehat. Iya betul nggak sehat. Oke Pak, terima kasih sekali waktu Bapak. Kebetulan saya juga sudah diberi waktu. Jadi, terima kasih, mudah-mudahan kapan-kapan kita bertemu kembali. Pemirsa, Pak Ripto ini sekarang sudah hampir 87 tahun, tapi kalau kita melihat bagaimana tadi beliau bicara, kemudian kilatan mata, cahaya beliau, kita melihat semangat masih tetap anak muda ya Pak ya. Terima kasih telah mengikuti obrolan ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.